Hai minasan, konnichiwa. Jumpa lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya tidak akan menjelaskan mengenai pola kalimat, kanji, maupun kosakata baru. Kita coba jalan-jalan ke Jepang ya. Nah, hajime masho. Kankoji. Nah, ini di sebuah tempat wisata di Jepang. Dan kalau kita ingin bertanya sesuatu ketika berada di Jepang, kita permisi dulu. Sumimasen. Nah, permisi, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Chotto kikitai koto ga arun desu ga. Nah, nadanya itu kayak turun gitu loh. Chotto kikitai koto ga arun desu ga. Sebenarnya saya ingin bertanya sesuatu, seperti itu. Bisa ya? Coba diikuti ya. Setelah kita mengatakan seperti itu, mungkin kita akan bertanya, oh kita pengen tahu tempat ini di mana gitu ya. Koko e ikitain desu ga. Sebenarnya saya ingin pergi ke sini. Coba lagi ya. Koko e ikitain desu ga. Namun jika kita tersesat di suatu tempat, kita bisa menanyakan, Watashi tachi wa doko ni iru desu ka? Kami ini sedang ada di mana? Atau doko ni imasu ka? Nah, minasan, untuk yang masih muda-muda nih, biasanya ingin ke sana, ingin ke sini, tapi kita harus memperhatikan apakah jaraknya ini jauh atau dekat. Meskipun di peta terlihat dekat, namun kadangkala akan menjadi jauh ketika norikae. Norikae adalah menaiki suatu akomodasi berganti-ganti. Jadi habis naik ini norikae pindah yang sini, seperti itu. Nah, kita tanyanya seperti ini. Koko wa chikai desu ka? Tempat ini itu dekatkah? Atau koko wa toi desu ka? Tempat ini jauhkah? Nah, sesimpel itu. Ketika udah tahu nih, oh dekat ternyata, ya udahlah pengen ke sana gitu kan. Nah, kalau misalnya kita dapat guide atau dapat teman yang udah kayak lumayan kayaknya orangnya welcome sekali, mungkin bisa minta tolong diantarkan ke suatu tempat itu. Misalnya kita bilang kono basho e surete ikimasen ka? Bisa nggak nganter ke sini sampai ke tempat ini gitu. Namun jika memang tidak bisa untuk diantar, kita harus pinter-pinter nih. Oh, ini naik bis ya ternyata ke sini. Misalnya udah tanyakan naik apa? Naik bis. Nah, nanti kalau kita sudah di halte, kita tanya. Misalnya tadi saya pengennya ke Tokyo Tower gitu kan. Nah, bertanya seperti ini. Kono basho wa Tokyo Tower e ikimasu ka? Bus ini pergi ke Tokyo Tower enggak? Kalau misalnya enggak kan kita nanti bisa tersesat gitu. Gitu ya, catat ya. Titik-titik tempatnya tadi. Nah, tinggal ditambah. Kono basho wa titik-titik tempatnya ikimasu ka? Gitu. Paham ya? Nah, minasan biasanya ketika kita bertanya, nah mereka akan menjawab masungu ikuto. Ketika ada masungu berarti lurus. Nah, kalau mingi mangate, mingi itu kanan, hidari itu kiri, mangate itu berbelok. Jadi mingi mangate belok ke kanan, hidari mangate belok ke kiri. Nah, jangan lupa kalau kita rekreasi biasanya kan kita foto-foto ya, minta tolong ke kakaknya, kak minta tolong difotoin, seperti itu. Caranya ngomongnya gini, shashin o totte moraimasu ka? Nah, minasan, ketika di stasiun kita bisa menanyakan peta, kita bisa pinjam peta atau meminta peta. Nah, seperti ini. Chizu o onegai shimasu. Minta tolong, boleh minta nggak petanya? Atau misalnya nih, kita pengen tahu orang ini apa bisa berbicara bahasa Inggris tidak gitu, kita tanyakan. Eigo de hanasemasu ka? Bisa nggak berbicara bahasa Inggris? Eigo de hanasemasu ka? Gitu. Dia akan menjawab hai atau iye. Terkadang kita juga butuh koneksi internet.
Misalnya kita belum beli router atau belum beli itu ya SIM card yang khusus di Jepang untuk wisatawan, kita bisa menanyakan internet, apakah ada koneksi internet di sini. Tanyanya seperti ini, koko de internet to ga arimasu ka? Di sini ada internet enggak? Koko de internet to ga arimasu ka? Tuh. Biasanya kita juga menanyakan halte bus, toilet, dan lain sebagainya, stasiun, atau restoran. Tanyanya seperti ini ya, titik-titik nani-nani doko desu ka, di mana gitu. Tinggal kita masukkan halte bus, basute, basute wa doko desu ka, toire wa doko desu ka, eki wa doko desu ka, restoran wa doko desu ka. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ke ketika kita lagi mau makan di restoran. Biasanya tone in-nya nih sopan-sopan gitu. Percakapan-percakapan di restoran seperti berikut ini. Saatnya kita masuk ke restoran Jepang untuk lunch. Nah, di sini pasti kita akan ditanya, mau untuk makan di sini kah gitu kan. Koko de omesi agarimasu ka? Tuh. Jawabnya kita hai gitu. Terus kita mau untuk 5 orang misalnya. Gonin yo no teburu onegai shimasu. Meja untuk 5 orang. Nah, kemudian kita akan ditanya juga kin en desu ka, kitsu en desu ka. Jadi no smoking atau smoking area nih. Kita untuk keluarga berlima nih. Saya pasti pilihnya yang non smoking area. Jadi saya jawab kin eng onegai shimasu. Tolong ya, kin eng onegai shimasu. Tolong ya, jangan yang ruangan yang bau rokok seperti itu. Nah, selanjutnya kita pasti akan tanyakan menunya gitu kan. Kalau udah sampai ke meja yang disediakan, kemudian udah duduk, nah nanti tanya menu ga arimasu ka? Kalau belum dikasih menu, kalau udah dikasih ya sudah langsung pilih aja gitu kan. Nah, mizu onegai shimasu, misalnya mau yang air mineral gitu. Terus kalau untuk pilih-pilih makanan, saya biasanya akan menanyakan yang di sini yang direkomendasikan tuh apa gitu. Osusume wa nan desu ka? Nah, yang recommended, makannya recommended tuh apa di sini kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya menu yang vegetarian. Vegetarian, oh onegai shimasu. Oh, untuk yang vegetarian tolong ya. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk dibayar ya. Pasti kita ditanyain mau bayar pakai apa gitu kan. Nah, mau cash ya, cash langsung cash des gitu. Atau kalau mau credit card ya, kita tanya credit card skaimasu ka gitu. Oke ya. Nah, yang terakhir kalau kita rekreasi itu apa sih? Pasti belanja oleh-oleh. Nah, ketika kita ada di toko oleh-oleh, maka kita mau tanya nih, harga ini berapa gitu kan, harganya barang ini berapa. Hai, kore wa ikura desu ka? Ikura desu ka gitu kan. Ikura desu ka? Berapaan gitu. Nah, pasti akan dikasih tahu misalnya nih 1000 yen. Sen eng desu gitu. Dia bilang 1000 yen. Kita mau nawar, makete mo ii desu ka? Boleh nggak kita tawar gitu. Nah, biasanya kalau boleh dia pasti bilang hai dozo gitu, silahkan. Nah, kita tawar nih 800 yen. Yakuen onegai shimasu gitu. Biasanya orangnya boleh apa enggak? Kalau nggak boleh biasanya dia jawab iye gitu. Iya, sumimasen. Tapi kalau boleh hai dozo gitu. Arigatou gozaimasu. Jangan lupa ya untuk mengucapkan arigatou gozaimasu karena sana tuh sopan. Jadi kita tuh kalau orang Indonesia mau traveling tuh kayaknya orang Indonesia juga sopan-sopan, ramah-ramah gitu. Nah, demikian penjelasan saya mengenai hal-hal yang diucapkan, yang diperlukan ketika traveling di Jepang. Nah, jangan lupa ya di like dan di subscribe. Tentukah? Bye bye, terima kasih.